ya salah lah, salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundur diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, akhirnya Pak Prabowo sudah memberikan statement ya mengenai mundurnya Miftah Maulana. Yang di sini Pak Prabowo mengatakan bahwasanya ini adalah bentuk kesatria dari Gus Miftah ya. Karena sangat jarang sekali di Indonesia ini ada pejabat yang salah dan mengakui kesalahannya serta mundur dari jabatannya. Ya tentunya tetap ya Pak Prabowo mengatakan bahwasanya itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh Gus Miftah, tapi beliau sudah mengakuinya dan mundur gitu. Tapi teman-teman semua, walaupun Gus Miftah sudah mundur dari jabatannya, tetap saja ya masih banyak komentar dari netizen gitu ya. Bahkan gue menemukan nih isi komentar di akun X. Ini gue nggak tahu sih benar atau enggak ya, tapi yang pasti ini sudah dilihat publik gitu loh. Ya walaupun sebenarnya kasus ini sudah selesai ya dan tidak perlu dipanjangkan lagi gitu loh. Karena yang bersangkutan sudah meminta maaf dan sudah mundur dari jabatannya. Mungkin ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua agar kedepannya nanti setiap para pejabat ataupun orang-orang yang dikenal oleh masyarakat itu untuk bisa berhati-hati lagi dalam berbicara gitu. Karena untuk Gus Miftah sendiri ya sudah dikenakan sanksi sosial dan juga sanksi atas jabatannya yang dimana beliau pun mundur. Oke, gue bacain dulu ya komentarnya nih ya. Si GM itu pernah datang ke resto saya di Istanbul dengan istri dan krunya. Minta dilayani spesial dan minta diskon. Udah gitu sombong dan cerewetnya setengah mati. Dia juga minta selama di Istanbul pakai Alphard dan dia nggak mau gabung sama krunya. Dia hanya mau sama istrinya saja yang bikin kita semua gedek. Dia selalu mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang lain. Di Turki dia kan bukan siapa-siapa. Jadi dengan tegas saya mempersilahkan dia untuk segera meninggalkan resto. Segera dengan alasan akan ada tamu lain yang datang yang sudah reservasi. Alhamdulillah dia pergi dengan ngomel panjang lebar. 2 kata dari kami di Istanbul, siapa lu gitu ya. Nah takutnya hal-hal seperti ini tuh tidak nyata. Tapi gue gak bisa ngejudge juga ya apakah ini nyata, benar adanya atau ini hoax gitu ya. Yang pasti gue hanya membacakan komentar di akun X gitu. Dan juga untuk Alex Pablo ya yang sepertinya mulai dirujak juga nih oleh netizen ya. Siapa itu namanya Habib siapa itu yang deket sama Gus Miftah itu ya. Yang banyak juga jejak digitalnya itu kontroversial sekali gitu. Dan lucunya setiap klarifikasinya malah ngeblunder mulu gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat komentar dari netizen. Miftah akhirnya mundur. The power of netizen. Sambil nangis-nangis Miftah mengundurkan diri dari jabatannya di kabinet. Tapi apa yang ditangisin? Yakin karena nyesal? Atau karena ketakutan masa lalu aslinya di spill netizen? Atau nangis karena sayang? Kehilangan gaji 13 juta dan tunjangan 100 juta? Atau karena kabar Miftah yang belum lapor LHKPN takut digerebek KPK? Takut harta kekayaan dan bisnisnya terungkap? Memang ada bisnis dalam apa sih? Intinya mundurnya Miftah ini tidak perlu diiringi dengan tepuk tangan layaknya ia seorang pahlawan. Terima kasih netizen. Sekarang saatnya kita dorong mundur kembarannya. Pada akhirnya si Agus mengundurkan diri. Lagian kayaknya kaget dia masuk istana ya. Begitu di istana dia lupa bahwa dulu dia tuh siapa gitu kan. Hah? Orang tuh kalau udah di atas inget ke bawah. Hah? Jangan mentang-mentang udah di atas orang susah digoblok-goblokin. Nah, itu yang nggak boleh ya nak ya. Dan kali jam begitu ya nak ya. Hah? Oh jadi kayak begini kan, aduh anak bini nangis, ya kan? Jamaah juga jadi kurang resep kan begitu. Udah balik lagi ke asal ya, balik ke asal ya. Kayak ceramah lagi lah ke kampung-kampung. Emang pada dasarnya memang istana itu tempat orang-orang yang terdidik. Udah ya. Kamera. Udah. Iya, saya minta maaf ya. Saya minta maaf ya. Udah,
Saya minta maaf. Saya minta maaf, sebenarnya dia sendiri tuh nggak tahu dia viral gitu loh. Ya, kowe mau umroh sama mereka sama saya. Iya. Iya sama saya kan? Sama saya, iyalah sama saya. Udah tenang, saya bayarin semuanya. Ya, saya bayarin, tenang aja. Tuh, kamu bersyukur harusnya tuh, jadi banyak yang mau bantu. Dia banyak yang mau bantu dia. Pak, saya minta maaf Pak ya. Saya minta maaf banget Pak. Waktu itu kan saya cuma bercanda doang. Bapak ya nggak sakit hati kan ya Pak ya? Iya, waktu itu doang sakit hati. Sekarang udah nggak ya Pak, saya minta maaf nih. Buat semua orang juga, makasih banyak yang udah ingetin saya. Ini pelajaran lah buat saya. Saya juga masih banyak belajar ya. Ambil aja hikmahnya. Ya Pak, gini deh, Bapak mau saya hadiahin jalan-jalan nggak? Pilih saya hadiahin atau orang lain yang hadiahin Pak? Kalau saya hadiahin, Bapak, anak Bapak sama istri Bapak ikut juga. Gimana? Saya aja ya Pak? Oke Pak, siap. Oke, teman-teman semua makasih banyak yang udah... Banyak yang DM gue marah-marah waktu gue menyinggung aliran saat membahas Gus Miftah. Justru gue harus menyinggung aliran. Karena apa? Gue jelasin. 1. Kejadian kemarin itu bukan oknum. Di tengah ada Gus, di kanannya ada Kiai Haji, di kirinya ada Habib. Satu panggung ketawa. Oknum itu satu orang, bukan satu panggung. Gua jamin kalau ini kajian di aliran yang lain, nggak akan kejadian itu. Yang kedua, dia udah minta maaf sesuai ramalan saya. Dan yang dia katakan waktu minta maaf adalah ini adalah guyonan yang disalahartikan. Guyonan. Coba lu tanya pemuka agama aliran yang lain, itu guyonan bukan? Di luar Islam deh, agama lain gitu. Atau pelawak, lu tanya itu jokes bukan? Kalau hinaan dianggap guyonan oleh ajarannya mereka, berarti ada yang salah dengan ajarannya. Dan harus dilurusin. Gue sebagai muslim malu sama agama lain. Dan yang ketiga yang paling penting adalah jamaahnya yang terus-menerus memaklumi, memaafkan, menormalisasi sesuatu yang tercela hanya karena yang melakukan adalah Gus, Kiai, dan Habib. Di aliran lain itu nggak terjadi. Gim nikah lagi aja yang ninggalin banyak. Dan menurut gua, kalau kelakuan guru lo seperti ini, memang sudah saatnya lu ganti guru. Dan ada satu lagi ramalan gue yang belum terbukti. Podcast Dedi. Kita tunggu, teman-teman. Miftah Maulana akhirnya mundur sebagai utusan khusus presiden. Dan buat yang bilang makanya pemuka agama fokus aja dakwah, nggak usah humor-humor. Gua nggak sepakat. Gus Dur adalah contoh terbaik, di mana dia adalah seorang pemuka agama, cendekiawan, intelektual, presiden pula, tapi bisa memberikan humor dengan sangat baik dan kritis. Sebelum lanjut, lagi pula kemarahan kita itu bukan cuma tentang es teh manis, tapi jauh lebih besar dibanding itu. Kita marah terhadap kekuasaan yang lama-lama makin menormalkan nepotisme, bagi-bagi jabatan tanpa rasionalisasi, makin arogan sama rakyat, makin gak punya etika. Dipilihlah orang-orang aneh, dapat jabatan setara menteri atau komisaris. Kita marah sama hal itu. Es teh manis tuh jadi puncaknya aja. Mereka arogan sama rakyat kecil. Mereka lupa duit mereka, gaji mereka dari pajak kita, dari uang rakyat. Jangan arogan dong. Gus Dur paham betul tentang humor. Dan bagi Gus Dur, humor terbaik adalah mentertawakan diri sendiri. Dan humor yang paling buruk adalah mentertawakan mereka yang gak berkuasa, mereka yang lemah, mereka yang tertindas. Itu bagi Gus Dur dan prinsipnya sangat baik. Bahkan kalau mengutip dari website official NU dikatakan bagi Gus Dur humor itu punya 5 fungsi. 2 fungsi diantaranya adalah 1. Mendekatkan diri dengan rakyat. Jadi gagasan-gagasan itu mudah dicerna oleh rakyat. 2. Menyampaikan bentuk kritik secara kreatif, secara satir, secara gampang dicerna. Ini kan fungsi humor yang lebih daripada pengen ketawa, tapi lebih mendalam daripada itu. Even Gus Dur pernah bikin jokes tentang polisi dan itu sangat keras tapi disampaikan dengan lucu. Bagi dia polisi yang baik cuma ada 3. Polisi tidur, patung polisi, dan polisi hugeng. Ini kan kritis banget gitu humornya. Dia juga pernah bikin humor tentang macam-macam karakter presiden Indonesia, terus karakter Indonesia di mata Tuhan dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang sangat punya dampak gitu loh buat kita cerna. Bukan menghina orang. Kalau jokesnya ngatain tukang es teh manis goblok, ngatain seniman itu lonte, noyor istri sendiri, itu bukan jokes namanya, itu namanya kelainan. Emang lu arogan aja itu namanya. Minta maaf aja pakai dipiting segala. Lu Habib Nurmagomedov lu.
Ah, mending ikut Beyond Combat aja udah Miftah Maulana. Sudah ya, sudah selesai. Gus Miftah sudah meminta maaf, sudah mundur. Jadi waktunya sekarang kita berfokus kepada yang lain. Tapi ini ada juga ya voice note dari Mbak Yati yang merasa ya sakit lah ya. Waktu itu pernah dileluconin juga sama Gus Miftah gitu ya. Coba kita dengar. Kalau ngejuk komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Ning aku meneng bae wae tangjan iku. Hatiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki ujadan ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak. Yang ini ya bang ya, video Gus Miftah melecehkan seniman wanita senior. Gua udah nonton videonya dan memang ada beberapa ucapan yang gak pantas. Ngatain Bu Yati pesek bajingan, terus ada ucapan dia ke Bu Yati pesek kurang lebih kayak gini. Saya bersyukur Bu Yati jelek, kalau cantik jadi lon. Terus bercanda soal susu expired lah. Sampai gua memahami betul ya, muka Bu Yati peseknya gak begitu nyaman. Sampai ngerespon yang gua nangkepnya sih sarkas ya, kayak Anda sekarang di sini bukan jadi ustadz ya kan, gitu, bukan jadi kiai ya kan. By the way, buat yang belum tahu, Bu Yati Pesek itu adalah seniman senior. Menurut gue ini udah gila banget sih. Ngejek seseorang di depan banyak orang, bahkan sampai pelecehan seksual di depan banyak orang. Setelah rentetan kasus dan masalah, percaya sama gue gitu, mau dicari segimanapun pasti nemu gitu. Karena ya emang udah watak gitu, habitnya jelek, otaknya jorok, omongannya nyakitin, mulutnya sembarangan. Setelah berbagai macam masalah dari Gus Miftah, berita terbaru, Gus Miftah mengumumkan untuk mengundurkan diri dari utusan khusus presiden. Ini kabar yang lumayan mengharumkan ya, karena udah lumayan banyak yang mendesak Gus Miftah untuk mundur. Yes, this is the power of people gitu. Suara kita itu sangat berarti gitu. Speak up lah, bersuara lah, dan awasi lah. Mari kita sambut utusan presiden Negara Republik Indonesia Sahibul Blangkon, yakni beliau Romo Kiai Haji Miftah. Tepuk tangannya beliau. Jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Karena orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhirnya penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul STY. Kalau kata gua mah Alex Pablo, lu kagak usah ikut-ikutan gitu, ya kan? Lu kemarin udah blunder, nih lu makin blunder beneran. Lu tadi ngomong begitu kan, lu bilang menertawakan keadaan pada saat itu. STmu sih oke kan? Masih, ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kula larong payu wis takdir. Udah mana lu ketawa di situ? Aduh Alex Pablo, lu bener-bener deh, mendingan lu diem. Udah diem gitu loh. Jadi dia tuh punya 2 akun guys. Yang pertama itu namanya Zidan, followersnya 2,3 juta. Yang satu lagi namanya Alex Pablo, ya. Gue gak ngerti deh tuh ya, Alex Pablo itu alter egonya atau apanya gitu, gak tahu gue. Terus ini kayaknya acara yang sama. Jadi ada satu konten kreator yang namanya Woro gitu kan. Jadi gue gak tahu nih Woro siapa tadinya. Jadi dia tuh nyobain mobilnya Zidan ini atau Alex Pablo ya gitu. Terus dikatain sama Gus Miftah, dia bilang gini, ternyata seleranya Zidan itu yang lemu-lemu. Jajal Woro. Aku baru sadar, ternyata Zaidan senengannya sing lemu-lemu.
Udah satu body shaming ke perempuan nih. Satu tuh. Nomor 2, ini tuh kajian apa ibu-ibu gosip? Ibu-ibu gosip arisan aja gak kayak gini kayaknya. Heh? Kagak ngerti gue. Asli. Alex Pablo, lu mau bilang kita gak ngerti karena kita gak ada di situ. Lu yang gak ngerti. Lu terlalu dipuja-puja di tempat lu sana. Ya. Sama orang-orang itu memuja-muja lu. Kita semua yang di sini gak ada yang tahu. Kita gak tahu lu siapa. Udah gitu masalahnya jejak digitalnya tuh di mana-mana. Yang pertama, yang viral gara-gara perkara lu dibilang anak ajaib sama nyokap lu gak tidur 2 hari. Nah yang kedua, yang kasus sama tiktoker lu ciuman di tempat dugem. Ini gue tahu nih, tapi ini ternyata lu. Ternyata lu ini. Ya Allah, Alek. Terus ini masih ada ya orang-orang yang mengkait-kaitkan dengan agama, menyalahkan agama. No. No. Ini adalah oknum-oknum. Ya. Lo gak bisa nyalain agama gak salah. Tidak ada agama yang pernah salah. Yang salah itu adalah oknum. Tolong ya gitu. Cerdaslah gitu loh guys. Ya. Cerdaslah gitu loh. Ini bukan agama, ini gak ada urusan sama agama. Ini adalah oknum gitu. Yang kebetulan mereka itu terlihat gitu ya. Terlihatnya gitu. Orang-orang yang taat gitu kan. Punya gelar ABCDE gitu. Tapi ternyata begitu attitude-nya.